Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita hari ini belajar mata pelajaran kimia. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan mempelajari materi konsep mol. Sebelumnya Ibu ingatkan kembali, minggu kemarin kalian sudah mempelajari materi hukum dasar kimia. Ada 5 hukum dasar kimia, yaitu hukum Lavoisier, kemudian hukum Dalton, hukum Proust, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Itu yang menjadi dasar materi kita hari ini. Nah, kalian tahu nggak apa itu mol? Kalau kamu tahu dalam kehidupan sehari-hari, untuk menyatakan satuan atau jumlah suatu barang itu kan menggunakan, misalkan untuk menyatakan jumlah gelas menggunakan satuan dosen. Satu dosen yaitu 12 biji. Begitu juga dengan jumlah partikel suatu senyawa atau unsur, kita menggunakan satuan mol. Nah, kita akan mempelajari bagaimana nanti kita menganalisis dan menentukan jumlah mol kaitannya dengan jumlah partikel, massa molar, dan kaitannya juga dengan volume dalam keadaan STP, yaitu pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Selanjutnya simaklah mapping dari mol. Dari mapping tersebut kita dapat melihat hubungan antara mol dengan jumlah partikel, volume, dan massanya. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu mengenai hubungan mol dengan jumlah partikel. Jika kalian akan mencari jumlah partikel, maka mol kita kalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Artinya adalah dalam setiap 1 mol zat atau molekul mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Atau angka ini sering kita sebut sebagai bilangan Avogadro karena yang menyatakan adalah Amadeo Avogadro. Ini Ibu beri contoh bagaimana cara menghitung jumlah mol tembaga ya. Berapa jumlah mol tembaga yang terdapat dalam 6,02 kali 10 pangkat 24 atom Cu. Jadi untuk mengetahui jumlah mol tinggal kita lihat dari mapping yang tadi ya. Jadi jumlah partikel kita bagi dengan bilangan Avogadro. Jadi di sini ketemu 10 mol. Oke. Hubungan mol dengan massa molar kita lihat di sini ya. Untuk mencari mol maka massa kita bagi mR atau AR. Kalau dia molekul maka kita menggunakan mR, dan kalau dia atom maka kita menggunakan AR. Nah, massa molar adalah massa zat, mol zat yang nilainya sama dengan massa atom pada atom tersebut, atau massa molekul atau mR pada suatu senyawa. Di sini Ibu berikan contoh perhitungan mencari massa. Ya, kaitannya massa dengan jumlah mol. Berapa gram urea yang terdapat dalam 2 mol urea ini? Maka kita harus tahu mR-nya. Jadi kita hitung dulu mR-nya urea. Di sini ketemu 60. Kemudian menghitung mol massa dibagi mR yang sudah diketahui tadi. Hubungan mol dengan jumlah atau jumlah volume, yaitu volume dalam keadaan standar suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, volume molar bernilai 22,4 liter. Maka untuk mengetahui volume suatu zat kita kalikan mol dengan 22,4 liter. Sekarang Ibu contohkan soal yang kaitannya dengan volume, mol sekaligus massa. Jadi di sini diketahui
volume air 11,2 liter dan yang ditanyakan adalah massa. Kembali lagi ke mapping yang tadi, untuk mencari massa kita harus melewati mol terlebih dahulu, maka kita harus mencari mol air. Nah, untuk itu kita lihat molnya. Untuk mendapatkan mol maka volume dibagi dengan 22,4 liter. Kemudian kita kali dengan mR air, ketemu 9 gram. Nah, jadi massa air adalah 9 gram. Setelah menyimak penjelasan Ibu mengenai konsep mol tadi, hubungannya dengan jumlah partikel, massa, dan volume, silahkan kalian membuka LKPD masing-masing yang sudah Ibu upload di Google Classroom dan Ibu kirim di WA group. Silahkan kalian berdiskusi secara berkelompok, boleh melalui WA group. Setelah kalian berdiskusi secara berkelompok dengan teman-teman, kalian dapat menyimpulkan bagaimana kita dapat mengetahui atau menentukan mol suatu zat kaitannya dengan jumlah partikel suatu zat, massa, dan volumenya. Jadi mol adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan jumlah suatu zat, molekul, atau atom. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai konsep mol. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas yang sudah Ibu beri melalui Google Classroom kalian. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari lanjutan dari materi kita hari ini, yaitu kita akan pelajari mengenai konsentrasi larutan, yaitu molaritas suatu larutan, molalitas, dan fraksi mol. Baik, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.